Jumlah caleg PDI Perjuangan yang merasa menjadi korban sistem komandante semakin bertambah. Tidak hanya di Sukoharjo dan Klaten saja, namun juga ada dari Karanganyar, Jawa Tengah. Total ada 8 caleg yang dipaksa mundur oleh partai. Inilah 8 caleg PDI Perjuangan yang menurut kebijakan partai akan digeser atau diganti dengan caleg lain. 8 caleg tersebut yang dari Klaten ada 4 orang, yaitu Sugeng Widodo, Hartanti, Umi Wijayanti, dan Ratna Dewanti. Sedangkan yang dari Sukoharjo yaitu Aristia Tiwi, Pramudiatna, dan Ngadianto. Sementara yang dari Karanganyar ada 2, yaitu Suprapto dan Suyanto. Para caleg tersebut didampingi kuasa hukumnya Sri Sumanta menyatakan bahwa mereka dipaksa mundur oleh pengurus DPC PDI Perjuangan. Surat pengunduran diri tersebut sudah diserahkan ke KPU Sukoharjo, KPU Klaten, dan KPU Karanganyar. Menurut Sri Sumanta yang mengadakan jumpa pers di Solo pada Kamis 28 Maret, para kliennya ini tidak pernah mengundurkan diri, sehingga surat yang diajukan ke KPU beberapa hari lalu tidak sah demi hukum. Kemudian terhadap KPU tentu konsisten tentang apa yang sudah ditetapkan masing-masing kabupaten itu kan telah menetapkan perolehan suara dalam pleno. Yang kalau di Klaten tanggal 29 Februari, di Sukoharjo 1 Maret, dan di Karanganyar juga sama. Nah, dari situlah tentu harus konsisten. Dari hasil penetapan perolehan suara itu, berikutnya tahapannya adalah ditetapkan sebagai calon terpilih. Siapa? Ya itu kan sudah ada perolehan suara. Kan kalau sudah ada konversi kursi masing-masing dapil, tentu berdasarkan suara terbanyak sesuai asas proporsional terbuka yang diatur di dalam undang-undang maupun peraturan KPU. Itu kemudian selaku DPP, DPD maupun PDI Perjuangan tentu lindungi hak-hak calon dan hak-hak pemberi suara. Siapa? Rakyat. Pemberi suara itu siapa? Rakyat. Diajukan ke KPU harus dicabut segera atau gimana? Enggak. Jadi begini, sekali lagi kawan-kawan ini kan tidak pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri. Ini tolong. Jadi surat yang kesediaan tadi maknanya sangat jauh berbeda. Itu kan DPC mengajukan ke KPU. Itu harus dicabut atau enggak? Silakan sana diklarifikasi. Nek, bagi saya, kawan-kawan ini tidak pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud oleh ketentuan undang-undang, ya kan? Ketentuan undang-undang, khususnya pasal 426 ayat 1 huruf B itu. Ini loh yang harus dipahami. Harus dibedakan, kawan KPU harus bisa membedakan makna surat itu dan makna surat pernyataan mengundurkan diri manakala itu dibuat oleh kawan-kawan. Itu ya. Pengakuan salah seorang caleg incumbent Suprapto dari Dapil 1 Karanganyar, meskipun dirinya tidak masuk dalam sistem komandante, dirinya tetap akan digeser. Ada 2 caleg dari Karanganyar yang akan digeser menurutnya. Saya juga bukan komandante, meskipun saya incumbent. Dapil saya sudah dipindah, saya bukan komandante. Alhamdulillah saya dipindah, masih mendapat kepercayaan dari rakyat. Saya juga terpilih dari 10 kursi yang ada diperebutkan di Dapil 1, Karanganyar 1. Saya dapat nomor urut perolehan suara nomor 4 di partai saya. Kebetulan PDI Perjuangan mendapatkan 4 kursi. Kalau di PDI Perjuangan, bukan hanya di tahun 2024, tetapi di tahun 2014 saya pernah nyalek, tahun 2019 saya nyalek, saya jadi. Semuanya caleg dari PDI Perjuangan selalu membuat surat pernyataan pengunduran diri. Tetapi selama ini, kalau kami jadi pun surat pengunduran diri ini tidak pernah digunakan sewenang-wenang. Artinya ketika saya sebetulnya jadi, karena saya bukan komandante, dan ini saya mau diundurkan oleh DPC dan juga di bawah saya. Jadi ingin menjadikan namanya salah satu yang mendapatkan suara nomor urut 6, padahal dapat 4 kursi, 2 orang diundurkan. Hal ini adalah menurut saya suatu kesewenang-wenangan. Satu, saya tidak pernah diajak
komunikasi dan tidak pernah diajak komunikasi tentang peraturan nomor 1 DPD Jawa Tengah. Para caleg mengakui sebelum pemilu mereka diminta tanda tangan di belangko yang tidak ada tanggal dan tahunnya. Belangko tersebut merupakan surat kesediaan mengundurkan diri. Namun sampai saat ini para caleg ini tidak punya pikiran untuk mengundurkan diri. Mereka justru mendesak kepada KPU agar segera menetapkan mereka menjadi caleg terpilih. Nandya Stuti, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.